Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang beranggotakan saya sendiri 211480 Fadila Dika Putra Yuswanto. Dan saya ada 1111430 Sianan Eka Putra. Dan saya 21114322 Afif Bima Adi Prakoso. Saya 21 11425 Selkitor Zofiri. Dan langsung saja ke pendahuluannya, yaitu perkembangan sistem informasi manajemen rumah sakit terus berlangsung bertujuan meningkatkan efisiensi kualitas pelayanan pengambilan keputusan dan keselamatan pasien. Penggunaan sistem informasi meliputi perawatan pasien, administrasi keuangan, dan manajemen persediaan manajemen informasi yang efektif penting untuk data yang akurat dan aman. Next. Di dalam sistem informasi rumah sakit ada beberapa stakeholder, yaitu yang pertama pasien, keluarga pasien, tenaga medis, dan administrasi rumah sakit. Dan yang kedua, dan yang keempat, pemilik pengelola rumah sakit, pemasok dan kontraktor, yaitu dan komunitas lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afif Bima. Ya, langsung saja, yaitu metode pengembangan sistem. Di dalam ini terdapat beberapa metode pengembangan sistem informasi yang umum digunakan dalam praktik, dan pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik dan persyaratan proyek yang sedang dikerjakan. Metode waterfall cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil dan terdefinisi dengan baik. Metode prototyping melibatkan pengembangan prototipe secara iteratif untuk memvalidasi persyaratan sistem. Next. Selanjutnya yaitu ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek manajemen rumah sakit merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi sistem informasi serta pengembangan layanan kesehatan. Langkah-langkah dalam perencanaan proyek manajemen rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, pembentukan tim proyek. Yang ketiga, penjadwalan proyek. Yang keempat, identifikasi dan manajemen risiko. Yang kelima, penentuan anggaran. Yang keenam, komunikasi dan koordinat. Yang ketujuh, pelaksanaan dan pemantauan proyek. Yang kedelapan, pelatihan dan penerimaan pengguna. Yang kesembilan, uji coba dan pemeliharaan. Yang sepuluh, evaluasi dan evaluasi kerja. Next. Selanjutnya ada profil objek penelitian. Profil objek penelitian rumah sakit merujuk pada lingkup dan karakteristik penelitian yang berkaitan dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Next. Visi misi penelitian. Yang pertama, memberikan informasi akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mendukung penelitian dan pengembangan. Yang keempat, memastikan keamanan data. Yang kelima, mendukung koordinasi antar bagian. Yang keenam, terus mengikuti kemajuan teknologi. Next. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu manajer sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang kedua, tim pengembang dan IT. Yang ketiga, administrator database. Yang keempat, analis sistem. Yang kelima, helpdesk dan dukungan teknis. Yang keenam, pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang ketujuh, manajemen rumah sakit. Next. Yang selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Selanjutnya ada analisis kelemahan Pisces. 1. Ketergantungan pada teknologi. 2. Kepastian keamanan data. 3. Pelatihan dan pemahaman pengguna. 4. Kebutuhan dan skala. 5. Integrasi dengan sistem lain. 6. Biaya dan pengeluaran. Next. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Analisis kelayakan sistem. 1. Kelayakan teknis. 2. Kelayakan manajemen. 3. Kelayakan ekonomi. 4. Kelayakan operasional. 5. Kelayakan hukum dan regulasi. Fungsionalnya 1. Fungsionalnya
pendaftaran pasien, 2 rekam medis, 3 penjadwalan janji temu dokter dan pasien, 4 manajemen rawat inap, 5 manajemen obat. Non fungsionalnya ada 1 keamanan dan privasi kinerja, 2 ketersediaan pembaruan, 3 skalabilitas, 4 user interface. Next, analisis kelayakan sistem, 1 kelayakan teknis, 2 kelayakan manajemen, 3 kelayakan ekonomi, 4 kelayakan operasional, 5 kelayakan hukum dan regulasi. Next. Ini ada perancangan sistem seperti ini, DFD. 2 ERD seperti ini. 3 relasi table. 4 flowchart opsional. 5 Figma. Selanjutnya Selanjutnya, dibacakan oleh saya. perancangan interface. Dalam perancangan interface, sistem informasi manajemen rumah sakit sangatlah penting untuk memastikan penggunaan yang mudah dipahami dan memenuhi kebutuhan para pengguna seperti yang pertama, desain visual yang menarik, kedua, navigasi yang intuitif, ketiga, tata letak yang terorganisir, yang keempat, responsif dan dapat beradaptasi dengan perangkat mobile apapun maupun Windows, dan yang kelima, konsisten dalam desain di seluruh aplikasi, yang keenam, sederhana dan mudah dipahami, ketujuh, keamanan informasi yang kuat, dan terakhir, lakukan uji coba dan perbaikan. Penguji sistem. Proses penguji sistem sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, dan terhindar dari kesalahan atau bug yang dapat berdampak pada kinerja dan keamanan. Pengujian sistem yang cermat dan komprehensif akan membantu memastikan bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit berfungsi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh staf medis pasien. Oke, kita langsung ke demo Figma-nya saja. Ini tampilan dari halaman login. Ada username, password, dan ada button forgot password untuk reset password kalian lupa. Kita sudah mengisi username dan password, kita bisa login. Setelah login, kita akan langsung dialihkan ke halaman dashboard, dan di halaman dashboard ada menu dokter, pasien, obat, ruangan, dan laporan. Menu dokter untuk menambahkan dokter ya. Menu pasien sama seperti menu dokter untuk menambahkan pasien. Kita tinggal isi nama, nomor HP, alamat, dan pilih jenis kelamin. Jika sudah, kita bisa simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, itu akan masuk ke halaman pasien yang ada di dashboard. Nah, di sini itu akan yang kita tulis tadi akan masuk ke sini. Kalau misalkan sudah semua diisi, dokter, pasien, obat, dan ruangan akan otomatis masuk ke daftar yang ada di laporan ini. Kita juga bisa hapus data jika pasien itu sudah sembuh. Sekian saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.